Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Setio Galih Mariono selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi dan Lingkungan, kepada teman-teman semua yang saya banggakan, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai asas dan konsep organisasi dalam taraf populasi yang beranggotakan saya sendiri, Sasti Rusianti, Bunga Agustin, dan juga Rani Nisa Nuraini. Oleh karena itu, agar mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, Rani Nisa Nuraini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dan sifat-sifat populasi. Nah, untuk pengertian populasi, secara bahasa, populasi berasal dari bahasa Latin, yaitu populus, yang berarti rakyat atau penduduk. Sedangkan dalam sudut pandang ekologi, populasi dapat diartikan sebagai sekelompok individu sejenis yang berada dalam satu tempat dan waktu yang sama, memiliki sifat atau ciri-ciri khusus, serta berbeda dari populasi yang lainnya. Contoh dari populasi misalnya populasi kijang, lalu populasi belalang. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu sifat-sifat populasi. Nah, yang pertama itu ada kerapatan atau kepadatan populasi yang bisa disebut dengan densitas. Nah, sebenarnya istilah kerapatan ini lebih digunakan untuk menghitung tumbuhan, sedangkan istilah kepadatan ini lebih digunakan untuk hewan. Nah, densitas populasi merupakan besarnya populasi dalam satu unit ruang yang pada umumnya dinyatakan dalam jumlah individu-individu dalam setiap unit luas atau volume. Densitas populasi bervariasi menurut waktu dan tempat. Dalam pengkajian suatu kondisi sosial, densitas populasi merupakan parameter utama yang perlu diketahui karena pengaruh suatu populasi terhadap komunitas dan ekosistem sangat bergantung pada spesies organisme dan jumlah atau densitas populasinya. Dengan itu, densitas populasi menentukan salah satu faktor yang mempengaruhi populasi terhadap komunitas atau ekosistem. Selain itu, densitas populasi seringkali dipakai untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam populasi pada saat tertentu. Nah, densitas populasi dapat dibedakan menjadi densitas kasar dan juga densitas spesifik. Densitas kasar ini diukur pada suatu tempat dan waktu tertentu sehingga dinyatakan sebagai jumlah individu organisme per seluruh luas daerah yang dikaji. Sedangkan densitas spesifik ini merupakan jumlah individu organisme per luas habitat. Lalu yang kedua ada natalitas atau angka kelahiran. Nah, natalitas merupakan kemampuan populasi untuk tumbuh. Natalitas pada lingkup ekologi diperoleh dengan kelahiran, menetas, atau berkecambah, dan sebagainya. Natalitas ekologi atau natalitas sebenarnya dapat diartikan sebagai kenaikan populasi dalam keadaan sebenarnya dan bersifat tidak tetap karena akan selalu mengalami perubahan, yaitu bertambahnya individu organisme baru. Hal tersebut juga bergantung pada lingkungan di mana populasi itu berada. Lalu yang kedua ada mortalitas atau angka kematian. Nah, ini seharusnya mortalitas ya, ada kesalahan pengetikan. Nah, mortalitas itu merupakan angka kematian dalam populasi, dapat diartikan sebagai jumlah individu yang mati pada suatu daerah dan pada satu satuan waktu. Nah, mortalitas ekologi yaitu mortalitas nyata atau realita, yaitu jumlah individu yang mati dalam keadaan lingkungan yang sebenarnya, bersifat dinamis, dan bergantung pada keadaan lingkungan. Lalu ada mortalitas minimum atau teoritis yang merupakan kehilangan individu dari populasi dalam keadaan lingkungan yang ideal dan harganya tetap. Lalu selanjutnya ada penyebaran umur populasi.
Nah, penyebaran umur merupakan sifat penting dari populasi karena dapat mempengaruhi mortalitas dan juga natalitas. Perbandingan berbagai golongan umur dalam populasi dapat menentukan keadaan reproduktif yang berlangsung dalam populasi dan dapat dipakai untuk memperkirakan keadaan populasi di masa depan. Populasi yang sedang berkembang Populasi yang sedang berkembang cepat mengandung sebagian besar individu yang muda, sedangkan populasi stasioner pembagian umurnya lebih merata dan populasi yang sedang menurun sebagian besar individunya itu berumur tua. Nah, pada penyebaran umur populasi, adanya kelahiran atau kematian yang luar biasa akan mengakibatkan perubahan sementara dalam populasi yang kemudian akan kembali ke keadaan yang semula. Lalu menurut Bodenheimer pada tahun 1939, dalam populasi terdapat 3 kelompok umur ekologis, yaitu ada pre-reproduktif, ada reproduktif, dan juga ada post-reproduktif. Nah, secara relatif, panjang umur ekologis itu sangat beraneka ragam dibanding dengan panjang umur biasa pada manusia. Jika pada manusia modern, ketiga unsur ini kurang lebih sama panjangnya, berbeda dengan kelompok umur populasi pada ekologi. Contohnya pada beberapa hewan seperti misalnya serangga dan tanaman-tanaman, tahap pre-reproduktif itu sangat lama dan tahap reproduktif itu pendek dan juga ada yang tahap post-reproduktifnya itu tidak ada. Nah, lalu selanjutnya ada perluasan dan penyebaran populasi. Nah, penyebaran populasi merupakan pindahnya individu atau cikal bakal keturunan dari tumbuhan maupun hewan seperti biji, spora maupun larva keluar dari populasi atau daerah populasi. Nah, ada 3 pola penyebaran populasi, yaitu ada emigrasi atau gerakan keluar satu arah, lalu ada imigrasi yaitu gerakan masuk satu arah, dan ada juga migrasi yaitu perpindahan keluar masuk secara periodik. Nah, perluasan dan penyebaran populasi ini dapat berpengaruh kecil apabila individu yang masuk atau keluar populasi berjumlah sedikit atau populasi asal dari individu yang keluar itu merupakan populasi yang besar. Dapat juga berpengaruh besar apabila penyebaran yang terjadi secara massal atau berjumlah sangat banyak dan terjadi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Nah, penyebaran populasi ini dipengaruhi oleh barier seperti sungai, gunung, lembah, dan sebagainya, lalu dipengaruhi juga dengan pigalitas atau kemampuan gerak organisme, yang umumnya organisme dengan pigalitas yang tinggi itu akan memudahkan penyebaran, seperti misalnya hewan serangga atau hewan burung. Nah, penyebaran merupakan sarana di mana daerah baru dan kosong yang semula tidak dihuni akan menjadi dihuni, sehingga terbentuk suatu keseimbangan baru. Di samping itu, penyebaran juga penting untuk gen flow dan juga pembentukan spesies baru. Nah, pengaruh penyebaran terhadap populasi itu tergantung kepada status bentuk pertumbuhan populasi. Apakah populasi itu berada dekat atau jauh dari daya dukung, populasi tersebut sedang tumbuh atau sedang menurun. Lalu terpengaruh juga dengan kecepatan penyebaran, di mana hal ini dipengaruhi oleh barier dan juga pigalitas. Nah, apabila populasi dalam keadaan seimbang dengan faktor lingkungannya, maka migrasi atau emigrasi yang moderat hanya berpengaruh kecil terhadap populasi. Akan tetapi, apabila populasi berada di atas atau di bawah daya dukung penyebaran, akan berpengaruh lebih nyata. Misalnya, emigrasi akan mempercepat pertumbuhan populasi, atau sebaliknya, emigrasi juga dapat mempercepat pemusnahan populasi. Materi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rani yang telah memaparkan materinya. Sekarang dilanjut oleh saya sendiri, yaitu mengenai kepadatan populasi dan jumlah indeks relatif. Nah, kepadatan populasi yaitu besarnya populasi dalam satu ruang atau volume tertentu. Contohnya 100 ekor ikan lele dumbo per meter. Nah, jadi di dalam satu lahan penangkaran tersebut terdapat contohnya 2 meter yang dikhususkan untuk penangkaran 100 ekor ikan lele. Nah, oleh sebab itu di dalam 2 meter lahan tersebut, maka menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara lahan dengan lele tersebut, sehingga menyebabkan kepadatan populasi.
Nah, yang disebabkan oleh lahan yang tidak sesuai dengan jumlah lele dumbo yang berada di lahan penangkaran tersebut. Oleh karena itu, kepadatan populasi ini digunakan untuk mengetahui perubahan populasi suatu saat tertentu. Apakah populasi itu bertambah atau berkurang? Nah, kepadatan populasi ini yaitu gambaran untuk mengetahui jumlah individu per satuan luas wilayah tertentu yang menempati suatu wilayah sehubungan dengan ukuran daerah tersebut. Nah, di dalam kepadatan populasi juga ada dua hal yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi suatu organisme pada suatu daerah atau tempat tertentu. Nah, yaitu yang pertama, adanya individu yang datang, yaitu individu yang lahir atau datang dari tempat lain, dan yang kedua yaitu adanya individu yang pergi, yaitu individu yang mengalami kematian atau pergi ke tempat lain. Nah, selanjutnya yaitu indeks jumlah relatif kepadatan populasi ini dapat dihitung dengan dua perhitungan. Nah, yang pertama yaitu indeks Peterson atau Lincoln. Nah, indeks Peterson atau Lincoln ini merupakan metode penandaan dan juga penangkaran kembali. Metode ini umumnya digunakan untuk penafsiran ukuran populasi yang digunakan untuk menandai dalam satu kesempatan dan mencatat populasi individu yang tertandai dalam penangkapan atau pengambilan pada sampel kesempatan kedua. Nah, dan indeks Kennebel ini merupakan metode yang menjadi rangkaian sampel yang hanya terdapat beberapa sampel saja, yang merupakan individu yang sudah diperiksa dan penandanya ini lalu ditandai dan juga dilepaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya lanjutkan kepada pemateri ketiga, yaitu Bunga Agustin. Kepada Bunga saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang konsep dasar laju atau rates. Secara etimologi, laju atau rates berarti perubahan sesuatu dalam sebuah kurun waktu. Apabila dikaitkan dengan mata kuliah sekarang, yaitu ekologi lingkungan, laju atau rates dapat diartikan sebagai perubahan jumlah makhluk hidup, spesifiknya hewan dan tumbuhan dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, rates atau laju juga merupakan salah satu sifat yang melekat dalam perubahan populasi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa populasi merupakan hal yang tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan kurun waktu tertentu. Perubahan jumlah populasi ini dapat dihitung dengan cara membagi jumlah perubahan makhluk hidup pada satu waktu dengan periode waktunya. Misalnya, dari tahun 2014 sampai 2019 terdapat penambahan jumlah populasi panda di dunia yang awalnya sekitar 1.800 menjadi 2.500. Nah, cara mengetahui tingkat laju atau rates-nya adalah dengan membagi selisih antara jumlah panda 2019 dengan panda 2014. Berarti 2.500 dikurangi 1.800 jadi 700. Dengan 5 kurang karena kurun waktunya 2014 sampai 2019, jadi 5 tahun. Nah, hasil pertumbuhan populasinya berarti 700 dibagi 5 sama dengan 140 panda per tahun. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga yang telah memaparkan materinya. Sekarang dilanjut kepada pemateri keempat, yaitu Rani. Kepada Rani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai kelahiran atau natalitas dan kematian atau mortalitas. Nah, natalitas merupakan kemampuan suatu populasi untuk menambah jumlah anggotanya secara inheren atau besar. Nah, natalitas ini menyatakan pertambahan populasi dalam lingkungan yang sesuai atau spesifik. Angka kelahiran bukan merupakan suatu tetapan yang selalu sama dari suatu populasi, melainkan dapat bervariasi sesuai dengan keadaan lingkungannya. Natalitas dinyatakan dalam bentuk angka atau laju yang didapatkan dari jumlah individu baru yang dihasilkan dibagi dengan waktu atau jumlah individu baru per satuan waktu per satuan populasi. Nah, laju natalitas pada populasi sama dengan laju kelahiran dalam terminologi ilmu kependudukan atau demografi. Nah, terdapat dua jenis natalitas, yaitu ada natalitas maksimum dan ada juga natalitas ekologi. Natalitas maksimum itu merupakan
penambahan jumlah anggota populasi dalam kondisi ideal atau kondisi di mana tidak ada faktor eksternal yang membatasi. Sedangkan natalitas ekologi merupakan pertambahan jumlah anggota populasi dalam kondisi alam senyatanya atau sebenarnya. Lalu selanjutnya ada mortalitas atau angka kematian. Nah, mortalitas ini merupakan jumlah individu dalam populasi yang mati selama periode waktu tertentu. Nah, mortalitas dalam setiap populasi dan lingkungan beragam atau tidak selalu sama dan tidak tetap. Laju mortalitas dalam populasi sama dengan laju kematian dalam demografi. Mortalitas dapat dibedakan atas mortalitas fisiologik dan juga mortalitas ekologi. Nah, mortalitas fisiologi ini merupakan pengurangan individu anggota populasi dalam kondisi yang ideal, di mana semua organisme dalam kondisi ideal sekalipun akan mengalami kematian, sekalipun dalam umur yang relatif tua. Nah, yang secara teoritis ditentukan oleh longevitas fisiologi, sedangkan mortalitas ekologi itu merupakan pengurangan individu anggota populasi dalam kondisi alam senyatanya atau sebenarnya. Angka kematian ini biasanya lebih besar dibandingkan dengan angka kematian dalam kondisi ideal. Mortalitas dalam satu populasi dapat diakibatkan oleh keadaan genetik dari organisme tersebut maupun dapat juga dipengaruhi oleh keadaan ekologi atau lingkungan sekitarnya. Nah, mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur populasi selain natalitas dan juga migrasi. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan populasi, tetapi juga bisa dijadikan sebagai barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan di daerah tersebut. Misalnya kasus kematian terjadi suatu kasus kematian yang banyak di suatu daerah, hal tersebut dapat berkaitan dengan masalah kesehatan di lingkungan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani. Materi selanjutnya, materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai struktur populasi. Nah, dalam struktur populasi ini terbagi menjadi 3 pola. Nah, yang pertama yaitu ada pola penyebaran inten. Nah, dalam pola penyebaran inten juga terbagi menjadi 3 pola, yaitu distribusi acak atau random. Nah, distribusi acak atau random ini terjadi apabila kondisi lingkungan seragam tidak ada kompetensi kuat antar individu anggota populasi, dan masing-masing individu tidak memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri. Nah, yang kedua yaitu distribusi seragam. Terjadi apabila kondisi lingkungan cukup seragam di seluruh area dan ada kompetensi yang kuat antara individu anggota populasi sehingga mendorong terjadinya pembagian ruang yang sama. Nah, yang ketiga yaitu distribusi bergerombol, merupakan distribusi yang umum yang terjadi di alam baik bagi tumbuhan maupun hewan. Nah, yang kedua yaitu struktur populasi pengumpulan dan asas ale. Nah, struktur populasi pengumpulan dan asas ale ini merupakan struktur populasi yang dilakukan hanya untuk pengumpulan populasi jenis-jenis tertentu yang tergantung dalam sifat khas dari habitat apakah seragam atau tidak. Yang ketiga yaitu struktur populasi isolasi dan teritorialitas. Nah, struktur populasi dan isolasi teritorialitas ini, isolasi yaitu penguncilan individu anggota populasi oleh yang lainnya dalam suatu populasi. Nah, isolasi ini terjadi karena adanya persaingan antara individu-individu yang berbeda jenis terhadap sumber daya alam yang persediaannya sedikit. Sedangkan teritorialitas ini merupakan fenomena atau peristiwa ekologi umum yang tidak terbatas pada satu kelompok taksonominya saja. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya saya persilahkan kepada Bunga Agustin. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe interaksi antara dua jenis spesies. Nah, interaksi yaitu hubungan dua makhluk hidup atau lebih yang saling melakukan aksi. Jadi, aksi yang dilakukan saling mempengaruhi dan saling berdampak pada kedua jenis tersebut.
Di dalam ekosistem bumi terdapat banyak interaksi-interaksi antar makhluk, baik dalam hal yang sama-sama menguntungkan, biasa saja, bahkan sampai merugikan. Interaksi antar dua jenis spesies dibagi menjadi dua, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Yang pertama, interaksi negatif merupakan interaksi antar dua spesies yang saling merugikan atau tidak menguntungkan. Interaksi negatif terbagi menjadi beberapa jenis yang terdiri dari kompetisi interspesifik, predasi, parasitisme, dan antibiosis. Yang pertama, kompetisi interspesifik. Arti dari interaksi ini adalah segala interaksi antara dua atau lebih populasi spesies yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan populasi. Sederhananya, kompetisi interspesifik adalah persaingan adu kuat antar dua spesies. Interaksi ini terjadi karena adanya kecenderungan untuk bersaing, terutama bersaing antar spesies yang hampir mirip atau serupa. Interaksi kompetisi interspesifik dapat menghasilkan hal-hal seperti penyesuaian keseimbangan antara kedua spesies, mengakibatkan penggantian populasi spesies satu dengan populasi spesies lain, memaksa untuk pindah, dan memaksa menggunakan makanan jenis lain. Nah, yang kedua, interaksi predasi. Interaksi ini memiliki arti hubungan antar dua makhluk hidup dengan adanya peran sebagai pemburu atau pemangsa, dan yang diburu atau mangsa sesuai dengan rantai makanan yang berlaku. Secara etimologi, predasi berasal dari praeda, yang berarti makhluk hidup yang memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dengan memakan makhluk hidup lain. Contoh dari interaksi negatif jenis ini adalah ular yang memangsa tikus, buaya yang memangsa kerbau, singa atau harimau yang memangsa rusa, dan lain-lain. Dalam interaksi ini, insting pemangsa dan mangsa bekerja untuk bertahan hidup. Pemangsa memakan mangsa agar bisa hidup, yang dimangsa mempertahankan diri agar bisa hidup. Nah, yang ketiga, interaksi parasitisme. Interaksi ini memiliki arti hubungan makhluk hidup yang hidup di dalam bagian makhluk hidup lain. Biasanya makhluk hidup yang melaksanakan parasitisme dinamakan parasit. Parasit menyerap sari-sari hidup makhluk hidup yang dihinggapinya bahkan hingga tak bersisa lagi. Parasitisme membuat satu makhluk untung, tapi makhluk lainnya merasa rugi. Contoh dari interaksi parasitisme dapat ditemukan dalam tanaman benalu yang ada di pohon mangga. Tanaman benalu tersebut akan menghisap sari-sari kehidupan pohon mangga sampai pohon mangga tersebut kurus, kering, dan lambat laun pohon mangga akan mati karena kekurangan zat. Dan yang terakhir, ada interaksi antibiosis, yaitu interaksi yang hampir mirip dengan parasitisme, namun terdapat sedikit perbedaan. Nah, keduanya sama-sama interaksi satu makhluk hidup yang hidup di makhluk hidup lainnya. Bedanya itu lebih parasitisme ini lebih mengarah kepada pengambilan sari-sari hidup makhluk lain, sedangkan antibiosis membuat makhluk hidup lain terhambat pertumbuhannya. Contoh dari antibiosis biasanya dapat ditemukan organisme sel tunggal atau bakteri yang hinggap di tubuh makhluk hidup lain. Nah, interaksi antar makhluk hidup yang negatif tentunya menghasilkan kerugian baik satu pihak ataupun kedua belah pihak. Meskipun demikian, bukan berarti interaksi negatif merupakan hal yang buruk. Interaksi ini dapat menghindari adanya overpopulasi atau kelebihan populasi, sehingga keadaan makhluk hidup di bumi sangat stabil dan tidak berat sebelah. Nah, selain interaksi negatif ini, ada juga interaksi positif. Interaksi positif merupakan interaksi antar dua spesies yang saling menguntungkan. Interaksi positif terbagi menjadi komensalisme, kooperasi, dan mutualisme. Yang pertama, ada interaksi komensalisme. Interaksi ini memiliki arti interaksi antar makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, namun pihak lain tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Satu di antara contoh simbiosis komensalisme yang terkenal adalah interaksi antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan kecil remora biasanya berenang berdekatan dengan ikan hiu. Tujuannya adalah mendapatkan sisa-sisa makanan, serta untuk perlindungan dari pemangsanya. Ikan remora akan mendapat keuntungan tersebut, sementara ikan hiu tidak akan terpengaruh oleh kehadiran ikan remora di dekatnya. Yang kedua,
Ada interaksi kooperasi. Kooperasi ini dapat berarti juga bekerja sama. Nah, interaksi ini memiliki arti hubungan antar makhluk hidup ketika mereka bekerja sama satu sama lain dalam menggapai sesuatu. Kerjasama yang dilakukan bisa dengan kelompok spesiesnya sendiri atau dengan spesies lain. Namun yang sering ditemukan adalah bekerja sama dengan kawannya sendiri. Nah, beberapa contohnya adalah kawanan burung yang bekerja sama untuk migrasi agar mencapai tempat tujuan dengan selamat. Kemudian ada kawanan gajah yang berjalan bersama-sama agar tidak dimangsa oleh hewan buas. Nah, yang terakhir ada interaksi mutualisme. Interaksi ini memiliki arti hubungan ekologis antara dua atau lebih spesies, di mana setiap spesies memiliki keuntungan. Interaksi ini terjadi karena makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan makhluk hidup lain. Adanya interaksi tersebut membuat kehidupan dua atau lebih makhluk hidup yang berinteraksi bisa saling mendukung, berdampingan, dan terjaga dengan baik. Salah satu contoh dari interaksi mutualisme adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu hinggap di bunga untuk mengambil nektar, sedangkan bunga mendapat keuntungan untuk dapat berkembang biak dengan bantuan kupu-kupu. Nah, pada awalnya interaksi positif ini biasanya dimulai dengan interaksi komensalisme yang menguntungkan satu pihak dan tidak merugikan pihak lain. Namun lama-kelamaan bisa jadi interaksi tersebut bertambah erat dan berubah menjadi mutualisme atau saling menguntungkan keduanya. Interaksi positif kadang tidak terperhatikan dibandingkan interaksi negatif. Padahal keduanya merupakan sama-sama hal yang penting untuk menjaga stabilitas dunia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi mengenai asas dan konsep organisasi dalam taraf populasi. Selanjutnya yaitu kita buka sesi diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa langsung di kolom komentar atau open mic. Izin bertanya, moderator. Ya, baik, Septian. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septian Cahyazhari dari kelompok 7. Izin bertanya, mengenai tadi interaksi antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Kan itu ada, salah satunya ada interaksi parasitisme. Nah, untuk tumbuhan yang dijadikan objek oleh si parasit ini, apakah ada protection ataupun perlindungan ketika tumbuhan tersebut diganggu oleh parasitnya, ataukah diam aja nggak ada proteksi secara alami dari objek tersebut? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Septian. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silahkan boleh di kolom komentar. Ya, baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Izinkan kelompok kami untuk mencari jawaban terlebih dahulu ya.
Baik, di sini saya akan membacakan dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama yaitu ada dari Karen Gustiawati Putri dari kelompok 8. Bagaimana cara untuk menghitung atau bagaimana rumus untuk menghitung tingkat kepadatan populasi pada suatu komunitas hewan atau tumbuhan? Apa saja yang menjadi parameter dalam menghitung populasi hewan dan tumbuhan? Yang kedua yaitu pertanyaan dari Sipa Putri Gunawan dari kelompok 9. Dalam suatu populasi pasti mengalami perubahan, baik itu pertambahan maupun pengurangan populasi, atau yang disebut dinamika populasi. Bagaimana tolak ukur dari dinamika populasi, serta bagaimana faktor pembatas dari populasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Mufidatunisa dari kelompok 10. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi tumbuhan maupun hewan, dan apa yang harus dilakukan jika dalam suatu lahan tersebut terjadinya kepadatan populasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Irna Nuraini dari kelompok 6. Mengapa populasi makhluk hidup dapat berubah-ubah? Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nidaul Hasanah dari kelompok 3. Bagaimana tahapan dan contoh nyata dari perluasan dan penyebaran populasi? Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ardi Maulana Rizky dari kelompok 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari deforestasi terhadap populasi dan bagaimana hubungan populasi mortalitas terhadap plastik? Pertanyaan selanjutnya dari Afni Awalinisa dari kelompok 1. Dalam struktur populasi terdapat pola penyebaran intens. Lalu bagaimana sistem penyebaran yang dilakukan? Apakah di setiap kelompok mempunyai kriteria tertentu terhadap penyebarannya? Lalu bagaimana jika pada saat terjadi penyebarannya terdapat kendala yang dialami? Apakah hal tersebut akan berdampak terhadap populasi atau bagaimana? Dan dari Salma Maulidia Putri dari kelompok 1 juga, tadi telah disebutkan bahwa adanya pola penyebaran dalam populasi. Nah, apa saja pola penyebaran tersebut dan apa pengaruh penyebaran dalam pola populasi tersebut? Nah, ini Irna Nuraini, kelompok 6, bertanya kembali mengapa populasi makhluk hidup dapat berubah-ubah. Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Apakah di dalam interaksi negatif nantinya bisa menyebabkan salah satu makhluk hidup punah? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Bagaimana rekan-rekan dari kelompok 4, apakah ada yang ingin menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mufidatunisa ya. Pertanyaannya yaitu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi tumbuhan maupun hewan, dan apa yang harus dilakukan jika dalam suatu lahan tersebut terjadinya kepadatan populasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi tumbuhan maupun hewan ini yang pertama yaitu diakibatkan dari migrasi atau perpindahan. Nah, jadi populasi-populasi tersebut berpindah tempat, nah sehingga dapat mempengaruhi kepadatan populasi di suatu tempat. Nah, yang kedua yaitu faktornya natalitas atau kelahiran. Nah, semakin banyak populasi hewan yang melahirkan, maka disitulah juga mengakibatkan terjadinya kepadatan populasi. Nah, yang ketiga yaitu mortalitas atau kematian. Yang keempat, predator atau keberadaan musuh. Yang kelima yaitu habitat atau lingkungan tempat tinggal. Nah, habitat atau lingkungan tempat tinggal ini mempengaruhi kepadatan populasi karena jika suatu populasi tersebut tidak nyaman atau hidup yang ditinggalinya itu tidak tidak seimbang gitu. Nah, maka populasi tersebut akan memilih tempat atau berganti tempat gitu. Nah, sehingga hal tersebut mempengaruhi kepadatan populasi hewan. Nah, yang terakhir yaitu persediaan makanan yang kurang atau makanan yang kurang tersedianya itu sedikit sehingga populasi-populasi hewan tersebut berpindah tempat. Nah, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi salah satunya. Nah, lalu
apa yang harus dilakukan jika dalam suatu lahan tersebut terjadinya kepadatan populasi. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan, ketika di suatu lahan tersebut terjadinya kepadatan populasi, maka kita harus memberikan solusi gitu. Nah, apakah lahan tersebut menyesuaikan dengan populasi yang ada? Misalnya kita jangan terlalu banyak mengandalkan populasi yang ada gitu. Jadi populasinya itu harus seimbang dengan jumlah luas lahan yang tersedia gitu, sehingga kepadatan populasinya juga seimbang dengan luas lahan yang ada. Bagaimana Mufidatun atas jawabannya? Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup, Sasti. Terima kasih. Bagaimana rekan-rekan dari kelompok 4? Apakah ada yang ingin menjawab kembali pertanyaan dari teman-temannya? Izin menjawab, Bu Moderator. Ya, baik, Bunga. Izin menjawab pertanyaan dari Karen Kusdiawati Putri dari kelompok 8. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menghitung atau bagaimana rumus untuk menghitung tingkat kepadatan populasi pada suatu komunitas hewan atau tumbuhan? Kemudian apa saja yang menjadi parameter dalam menghitung populasi hewan dan tumbuhan? Nah, ada beberapa cara dalam menghitung sebuah populasi dalam hewan atau tumbuhan. Salah satu di antaranya untuk hewan adalah metode recapture atau capture. Caranya adalah dengan menangkap sebuah hewan lalu memberinya tanda, kemudian dilepaskan kembali ke alam. Pemberian tanda ini harus tidak merusak hewan atau lingkungan hewan itu sendiri. Kemudian setelah jangka waktu beberapa lama, hewan sejenis ditangkap lagi dan hitung jumlah yang ada tandanya dan tidak ada tandanya. Lalu masukkan ke dalam rumus seperti ini. N sama dengan M kali N bagi N. Nah, MN yaitu jumlah semua yang ditangkap pada penangkapan kedua, dan N jumlah hewan penangkapan kedua yang ada tandanya. Parameter perhitungan hewan adalah perbandingan antara jumlah penangkapan pertama yang ditandai dan jumlah penangkapan kedua. Nah, sedangkan dalam perhitungan populasi tumbuhan dapat diketahui dengan mengetahui jarak tanam antar tumbuhan dan luas tanah yang ditanami. Cara menghitungnya adalah dengan membagi luas tanah yang ditanami dengan jarak tanam. Parameternya yaitu jarak tanam dan luas tanah. Seperti itu. Bagaimana, Karen? Apakah sudah puas atau masih kurang? Sudah cukup baik. Terima kasih, Bunga. Baik, terima kasih, Karen. Bagaimana kepada rekan-rekan dari kelompok 4, apakah ada yang ingin menjawab kembali pertanyaan dari teman-teman? Bu Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Salma Maulidia. Ya, baik, Karen. Nah, untuk pertanyaannya itu, tadi telah disebutkan bahwa adanya pola penyebaran dalam populasi. Nah, apa saja pola penyebaran tersebut dan apa pengaruh penyebaran dalam pola populasi tersebut? Nah, untuk pola penyebaran populasinya itu ada 3 pola, yaitu ada emigrasi. Emigrasi itu merupakan gerakan keluar satu arah. Jadi di mana ada satu organisme yang keluar dari populasi tersebut. Lalu ada imigrasi, yaitu gerakan masuk satu arah. Jadi satu organisme masuk ke dalam satu populasi yang baru. Lalu yang ketiga itu ada migrasi. Nah, migrasi itu merupakan sebuah gerakan periodik hewan dari satu tempat ke daerah yang baru yang bersifat periodik. Nah, untuk pengaruhnya sendiri, pengaruh penyebaran pada
pola populasi tersebut dapat berpengaruh kecil maupun berpengaruh besar. Nah, berpengaruh kecil itu apabila organisme atau individu yang masuk atau keluar dari satu populasi itu berjumlah sedikit, ataupun sebuah populasi asal yang individu atau organisme yang itu keluar dari populasi tersebut merupakan populasi yang besar. Lalu pengaruh pola penyebaran itu juga dapat berpengaruh besar apabila penyebaran yang terjadi itu terjadi secara massal, yaitu sangat besar jumlahnya dan terjadi dalam kurun waktu yang pendek atau yang singkat. Bagaimana, Salma? Baik, terima kasih Rani. Baik, apakah dari rekan-rekan dari kelompok lain ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 4? Saya persilahkan. Bagaimana rekan-rekan kelompok 4? Apakah ada yang ingin menjawab kembali pertanyaan dari teman-teman? Di sini saya akan membacakan ulang ya pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Yaitu ada dari si Pak Putri Gunawan dari kelompok 9. Mengenai dalam suatu populasi pasti mengalami perubahan baik itu pertambahan maupun pengurangan populasi atau yang disebut dinamika populasi. Bagaimana tolak ukur dari dinamika populasi serta bagaimana faktor pembatas dari populasi. Yang kedua yaitu pertanyaan yang belum terjawab dari Nidaul Hasanah,
yaitu bagaimana tahapan dan contoh nyata dari perluasan dan penyebaran populasi. Yang ketiga yaitu pertanyaan dari Ardi mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan dari deforestasi terhadap populasi dan bagaimana hubungan populasi mortalitas terhadap plastik. Lalu pertanyaan dari Afni juga, dalam struktur populasi terdapat pola penyebaran inten. Lalu bagaimana sistem penyebaran yang dilakukan? Apakah di setiap kelompok mempunyai kriteria tertentu terhadap penyebarannya? Lalu bagaimana jika pada saat terjadinya penyebaran terdapat kendala yang dialami? Apakah hal tersebut akan berdampak terhadap populasi atau bagaimana? Dan ini pertanyaan dari Irna juga, belum terjawab, mengapa populasi makhluk hidup dapat berubah-ubah? Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Apakah di dalam interaksi negatif nantinya bisa menyebabkan salah satu makhluk hidup punah? Pertanyaan dari Catherine, apa kegunaan dari perhitungan indeks Peterson dan Scannable, lalu seperti apa contohnya? Dan pertanyaan terakhir yaitu Idan Nursyabani, faktor apa yang mempengaruhi suatu populasi tersebut mengalami kepunahan? Terus tadi menjelaskan tentang paratisme, apakah di dalam parasit terdapat parasit juga? Dan yang terakhir yaitu pertanyaan dari Septian. Septian, apakah pertanyaannya bisa diulang kembali? Atau sudah, Bunga? Ini ada Ya, sudah ditulis di layar. Bagaimana rekan-rekan dari kelompok 4? Apakah ada yang ingin menjawab kembali pertanyaan dari teman-teman? Izin membantu menjawab, Sasti. Ya, boleh. Silahkan. Saya Bilkis dari kelompok 7. Saya di sini akan membantu menjawab pertanyaan dari Syifa terkait dengan dinamika populasi. Sebelumnya, mengapa terjadi dinamika populasi? Karena dalam suatu ekosistem, populasi itu jumlahnya tidak tepat, ya, tidak selalu ada dan juga dipengaruhi oleh banyak sekali faktor sehingga terjadi dinamika-dinamika atau perubahan-perubahan dari segi jumlah populasi itu sendiri. Yang pertama, faktor yang mempengaruhinya itu adanya interaksi predasi atau kegiatan mangsa-memangsa. Nah, keberadaan daripada pemangsa sendiri itu sangat mempengaruhi terhadap daripada populasi hewan yang dimangsanya. Jadi jika predatornya itu tidak ada, maka jumlah populasinya akan bertambah. Jika predatornya lebih banyak, maka jumlah populasinya juga akan semakin berkurang. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya itu adanya kompetisi, interaksi kompetisi. Jadi setiap populasi itu, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, mereka itu pasti merasa ingin menunjukkan gitu bahwa mereka tuh lebih kuat daripada lawan jenisnya ataupun yang sejenisnya, sehingga terjadi kompetisi dalam sebuah populasi maupun antar populasi yang menyebabkan dinamika dalam populasi itu sendiri. Jika terlaksananya kompetisi itu ada yang menang dan ada yang kalah, tentu akan memakan korban. Selanjutnya, faktor yang ketiga itu adalah bencana alam. Nah, adanya bencana alam ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap keberadaan suatu populasi yang bisa menyebabkan naik turunnya dinamika populasi secara signifikan dan dalam waktu yang cepat. Jadi kalau proses mangsa-memangsa atau proses kompetisi itu kan menghilangkan atau mematikan jumlah populasi itu dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Tapi kalau terjadinya bencana alam itu dapat merubah dinamika dengan sangat signifikan dan juga cepat.
Selain itu juga salah satunya adalah aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi dinamika populasi. Aktivitas manusia seperti perburuan liar dan juga aktivitas penebangan hutan dan lain sebagainya itu dapat merubah populasi dengan sama cepatnya seperti bencana alam, hampir sama cepatnya dengan seperti bencana alam, karena manusia itu kan biasanya beraktivitasnya dengan menggunakan teknologi yang cepat ya, sehingga sangat berpengaruh sekali terhadap dinamika populasi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan mungkin dari Syifa. Apabila ada yang ingin ditambahkan atau dari rekan-rekan yang lain, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bilkis yang telah membantu menjawab pertanyaan dari kelompok kami, yaitu pertanyaan dari Syifa. Bagaimana Syifa atas jawabannya? Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Bilkis jawabannya. Sudah cukup. Baik, terima kasih Syifa. Kepada rekan-rekan kelompok 4, apakah ada yang ingin menjawab kembali? Izin menjawab pertanyaan dari Irna Nuraini, Bu Moderator. Ya, baik, silakan Bunga. Nah, pertanyaannya itu, mengapa populasi makhluk hidup dapat berubah-ubah, apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Kemudian, apakah di dalam interaksi negatif nantinya bisa menyebabkan salah satu makhluk hidup punah? Nah, jawabannya itu populasi makhluk hidup dapat berubah karena berbagai faktor, dapat dari faktor internal atau makhluk hidup itu sendiri, atau dari faktor eksternal seperti adanya bencana, banyaknya pemangsa, dan lain-lain. Nah, hal ini tidak akan menyebabkan punahnya populasi, justru sebaliknya dalam interaksi negatif ada hal baik yang muncul, yaitu tidak adanya overpopulasi atau populasi yang terlalu banyak. Misalnya apabila semua ular diberantas, maka akan banyak populasi tikus dan padi. Jadi makin sulit tumbuh karena populasi tikus yang membludak. Nah, maka dari itu interaksi negatif bukan berarti hasilnya negatif juga, tapi ada sisi positif yang bisa diambil seperti itu. Mungkin. Bagaimana Irna atas jawabannya? Baik, Apakah Bunga, sudah terima kasih. Cukup. baik? Terima kasih Irna. Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Nidaul Hasanah. Ya, silakan Rani. Nah, pertanyaannya itu bagaimana tahapan dan contoh nyata dari perluasan dan penyebaran populasi. Nah, di sini saya mencontohkannya itu dengan contoh pola penyebaran migrasi pada penyebaran populasi. Nah, salah satu contoh nyata dari migrasi itu hewan yang biasanya sering bermigrasi itu seperti kura-kura hijau, lalu ada juga penyu. Nah, biasanya hewan-hewan tersebut bermigrasi dari satu daerah untuk berkembang biak, misalnya dari Brazil sampai ke Laut Atlantik dan kembali lagi ke Brazil. Nah, tahapannya jadi untuk penyu atau kura-kura hijau yang sedang mengandung, nah mereka itu akan mencari tempat untuk bertelur. Nah, setelah mereka bertelur, mereka akan meninggalkan telur mereka. Nah, sementara telur mereka setelah telur penyu itu menetas, mereka juga akan melakukan migrasi hingga ribuan kilometer, bahkan dapat melintasi Samudra Atlantik sampai bertahun-tahun. Nah, penyu atau kura-kura tersebut memiliki sistem untuk memprediksi jejak magnetik yang mereka tinggalkan selama mereka menetas. Jadi untuk contoh nyatanya itu sendiri seperti itu nih, Daul. Bagaimana nih Daul? Baik, terima kasih atas jawabannya Rani, cukup jelas. Di sini ada beberapa pertanyaan lagi ya yang belum terjawab, yaitu dari Ardi, Afni, Catherine, Ihdan, dan Septian. Apakah dari kelompok yang lain ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari rekan-rekan? Izin menjawab pertanyaan Ihdan, Bu Moderator.
Ya, silahkan Bunga. Nah, pertanyaannya itu faktor apa yang paling mempengaruhi suatu populasi tersebut mengalami kepunahan, terus tadi menjelaskan tentang parasitisme, apakah di dalam parasit terdapat parasit juga. Faktor internal itu di dalam makhluk hidup itu sendiri seperti kurangnya reproduksi atau faktor eksternal seperti bencana alam, pemburuan liar, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor tersebut yang menyebabkan bisa mengalami kepunahan. Nah, kemudian yang pertanyaan yang tentang parasit itu, di dalam sebuah parasit terkadang ada parasit juga, bahkan yang sejenis. Biasanya parasit ini saling menarik sari hidupnya masing-masing. Seperti itu. Bagaimana Idan? Apakah sudah cukup? Oh, siap. Menurut Bunga, faktor yang paling mempengaruhi itu apa? Apakah dari alamnya atau dari pemburuan manusianya yang mengalami kepunahan tersebut? Mungkin tergantung juga dari misal dari kondisi tempat tinggal populasi hewan tersebutnya. Berarti kalau misalkan dari tempat tinggalnya bisa jadi faktor dari eksternal, dari lingkungan, atau bisa jadi dari faktor internalnya dari hewan itu sendirinya gitu yang menyebabkan kepunahan. Jadi bisa dianalisis dulu gitu dari faktor-faktor yang manakah yang bisa sangat mempengaruhi hal tersebut. Mungkin dari yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Bagaimana Idan? Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih Bunga atas jawabannya. Baik, kepada rekan-rekan dari luar kelompok 4, apakah ada yang ingin membantu kembali menjawab dari teman-teman kelompok 4? Saya persilahkan. Izin moderator. Ya, silahkan. Mencoba menjawab dari kelompok 5 ya, yang pertanyaannya Catherine. Oh iya, boleh. Nah, itu kan pertanyaannya, apa kegunaan dari perhitungan indeks Peterson dan Scannable? Nah, dari yang saya baca, kalau indeks Peterson dan Scannable ini digunakan untuk perhitungan populasi gitu. Jadi kayak perhitungan populasi yang udah kita tandai sebelumnya. Misalkan kayak kita contohnya menganalisis pendugaan populasi ikan gitu. Nah, dianalisis kayak gitu tuh nanti berdasarkan jumlah atau kelimpahannya gitu. Jadi dihitung tingkatan populasinya ada berapa. Nah, contohnya itu ada, misalkan kita ada populasi satwa putih dan satwa hitam gitu di dalam satu lingkungan gitu kan. Nah, kemelimpahan suatu jenis satwa menunjukkan pada kualitas atau juga persentase suatu jenis satwa dalam suatu lokasi tertentu pada waktu tertentu. Kemelimpahan dapat dipergunakan untuk menunjukkan indeks keragaman suatu jenis dalam komunitas tertentu. Metode yang digunakan dalam pendugaan ada metode recapture, Peterson, dan Scannable. Pada percobaan ini digunakan adanya satwa putih dan satwa hitam gitu. Metode ini dilakukan dengan menempatkan perangkap yang disebar merata di dalam kawasan dan setelah satwa tertangkap, maka akan diukur dan ditandai. Setelah itu, satwa yang sudah ditandai akan dilepas kembali. Pada percobaan,
pada percobaan satwa hitam diambil dan dicatat lalu diganti dengan satwa putih. Satwa putih yang terdapat dalam kawasan tersebut kemudian diadu dengan satwa hitam, diambil lagi dan dicatat jumlah satwa yang terambil, lalu dimasukkan ke dalam tabel Peterson dan Scannable untuk perhitungannya. Nah, pakai metode Peterson ini menemukan bahwa daerah dasar terus-menerus dihuni oleh sekelompok spesies yang sama dan bahwa daerah-daerah yang dihuni oleh asosiasi yang spesies yang berlainan. Metode Peterson merupakan cara sederhana karena merupakan single mark. Cara ini melibatkan penangkapan sebagian populasi, penandaan untuk pencirian, dan pelepasan. Individu yang ditangkap diberi tanda yang mudah dibaca, kemudian dilepaskan kembali dalam periode waktu yang pendek. Setelah beberapa hari ditangkap, dan kembali dihitung yang bertanda yang tertangkap. Dari 2 kali hasil penangkapan, dapat diduga ukuran atau besarnya populasi. Pada metode Peterson ini, individu yang sama dihitung lebih dari sekali dalam keadaan ekologi tertentu. Selain itu, semakin kecil sampel yang digunakan, kemungkinan bisa semakin tinggi. Sedangkan dalam metode Scannable, individu yang tertangkap pada setiap sampling merupakan perhitungan untuk penandaan, kemudian ditandai dan dilepas. Dalam metode ini, ada 2 tipe individu yang ditandai karena tertangkap pada sekali atau lebih pada sampel sebelumnya dan tidak ditandai, tidak pernah tertangkap sebelumnya. Metode Scannable ini lebih memperhatikan waktu saat penangkapan, capture, mark, dan recapture, atau total kumulatif dari pengulangan pertama. Jadi pada metode ini, penangkapan dan pelepasan hewan lebih dari 2 kali. Sedangkan kan yang Peterson itu cuma sekali gitu. Nah, kalau misalkan yang Scannable itu lebih dari 2 kali, atau multiple. Untuk periode setiap sampling, semua hewan yang belum bertanda diberi tanda dan dilepaskan kembali. Kemudian jumlahnya dapat ditentukan. Nah, ada faktor-faktornya juga yang mempengaruhi metodenya. Besar kecilnya pengambilan penangkapan, maka semakin besar pengambilan, semakin banyak pula satwa yang terambil. Dan proses randomisasi, semakin rata pengocokan, semakin rata pula jumlah populasi yang terambil. Jadi, kesimpulannya, pada metode Scannable lebih baik daripada metode Peterson karena dilakukan pengulangan lebih dari sekali sehingga dapat hasil yang lebih akurat gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Anne yang telah membantu ikut menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pertanyaan dari Catherine. Catherine, apakah sudah puas jawabannya atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, izin masuk ya. Untuk jawabannya sudah sangat jelas juga dan sudah cukup. Baik, terima kasih kepada Anne. Jawabannya sudah sangat jelas sekali dan sangat dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Catherine. Bagaimana kepada rekan-rekan dari kelompok 4, apakah ada yang ingin menjawab kembali pertanyaan dari teman-teman? Izin menjawab pertanyaan dari Septian. Ya, silahkan Bunga. Pertanyaannya itu kan tadi ada interaksi antar spesies, salah satunya parasitisme. Nah, apakah ada dari objek yang dijadikan parasit itu proteksi yang dilakukan atau tidak? Maksudnya apakah yang ditumpangi parasitnya itu ada proteksi atau tidak? Nah, kalau dari segi misalnya tergantung dari segi makhluk hidupnya. Biasanya untuk menghindari parasit itu ada proteksinya gitu. Namanya sistem kekebalan atau kalau dalam hewan itu sistem kekebalan hewan. Nah, salah satu contohnya adalah suhu tubuh ayam yang lebih tinggi dari suhu tubuh hewan biasanya yang membuat parasit tidak tahan hidup di dalam ayam. Nah, kalau dari contoh yang tadi, yang pohon mangga, itu kan ada parasit benalu. Nah, sistem proteksinya mungkin dari segi maksudnya manusia yang mengurus pohon mangga tersebut gitu, bisa diberantas benalu-benalunya, mungkin seperti itu.
Bagaimana Septian? Apakah sudah mengerti? Baik, pertanyaannya tersisa 2 ya, yaitu pertanyaan dari Afni dan juga Ardi. Nah, oleh karena itu kan waktu sudah menunjukkan jam 11.15 juga, pertanyaan belum terjawab 2, nanti akan kami jawab di notulensi, dikirim via grup. Nah, oleh karena itu, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun untuk kelompok 4 yang telah memaparkan materinya terkait asas dan konsep ya perilaku dalam taraf populasi. Jadi barusan sudah dijelaskan terkait dinamika hidup dari populasi baik itu hewan maupun dari tumbuhan. Nah, juga tadi sudah dilaksanakan terkait diskusi baik itu pertanyaan dari rekan-rekan kelompok yang lain, kemudian jawaban dari kelompok 4 dan juga dibantu oleh beberapa orang yang ikut menjawab juga dari kelompok yang lain. Oke, nanti saya minta itunya ya, notulensinya terkait diskusinya. Kemudian 2 pertanyaan yang belum terjawab silahkan nanti dilanjutkan di WA Group. Oke. Nah, untuk sesi terakhir ini saya sedikit akan meng-cross-check saja sekaligus menambahkan terkait ada 2 hal ya yang saya rasa perlu ditambahkan. Yang pertama terkait jenis-jenis mortalitas ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh siapa tadi dari kelompok ini, oleh Bunga atau oleh siapa saya lupa ya, terkait mortalitas. Nah, itu akan saya tanyakan juga ke teman-teman audiensi dari kelompok yang lain. Saya ingin bertanya ke Robiatul, coba. Halo, hadir Robiatul? Iya, Pak, hadir. Robiatul, apa yang Anda tangkap tadi terkait dengan mortalitas? Ada berapa jenis? Bagaimana, Pak? Boleh diulang pertanyaannya? Ya, mortalitas itu ada berapa jenis, Robiatul? Bentar, Pak. Untuk jenis mortalitas yang saya baca, mortalitas itu, bentar, Pak. Mana tadi tulis? Mortalitas itu ada berapa? Beberapa jenis seperti ada kelahiran yang tadi dijelaskan oleh kelompok 4, ada kelahiran hewan. Ini mortalitas. Mortalitas itu kematian. Kalau kelahiran mana natalitas? Oh, iya. Jadi gimana? Masih ingat barusan yang dijelaskan oleh kelompok 4? Masih, Pak. Hilang kelihatannya. Oke, yang lain. Yang lain coba. Boleh saya, Pak. Mortalitas. Jadi itu mortalitas merupakan jumlah individu dalam populasi. Jumlah individunya itu terkait jumlah populasi kematian selama periode dalam waktu tertentu. Jadi mortalitas dari setiap populasi dan lingkungan itu kan beragam, tidak selalu sama atau tidak tetap. Jadi mortalitas itu dapat dibedakan atas mortalitas fisiologik dan juga ekologik. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, nah sekarang kan ada 2, fisiologis dan ekologis. Apa bedanya? Mungkin kalau dari fisiologik itu berkaitan dengan fisik, kalau ekologik mungkin berkaitan dengan lingkungan. Ya, tebak-tebakan aja ya. Contohnya? Tahu contohnya. Oke, lanjutkan oleh
Di sini laki-lakinya sedikit ya. Abdaniar hadir? Hadir, Pak. Oke, Abdaniar, contoh dari mortalitas ekologis dan fisiologi. Silakan. Gimana Abdaniar? Lagi searching dulu. Atau sok yang lain yang ingin menjawab? Siapa? Sok Bilkis mau jawab? Iya Pak, kalau sebentar Pak, kalau contoh dari dari mortalitas ekologi itu misalkan dari terjadinya kerusakan lingkungan kayak bencana alam dan lain sebagainya. Kalau fisiologis itu dari kerusakan organ, misalkan kegagalan jantung atau fungsi hati gitu. Itu untuk hewan dan tumbuhan atau hewan saja? Bilkis. Untuk hewan Pak. Untuk hewan ya. Kalau tumbuhan? Hanya mortalitas saja, nggak ada jenis-jenisnya. Bingung ya. Kelompok 4 apakah bisa menjelaskan terkait perbedaan hewan dan tumbuhan pada mortalitas? Oke. Saya jelaskan saja ya. Jadi mortalitas itu ada yang membagi ke dalam 2 dan ada juga yang membagi ke dalam 3 bagian atau 3 jenis. Kalau dibagi 2 itu ada yang disebut ekologis, tadi kelompok ini juga bilang ekologis ya, dan yang satu lagi ada fisiologis. Oke, kalau yang ekologis itu betul tadi contohnya dari Bilkis, kemudian ada rekan-rekan yang lain. Kalau yang ekologis itu dia faktor lingkungan atau tempat tinggalnya. Jadi kadang-kadang dia mati sebelum saatnya. Contoh, terjadi badai misalnya, atau perubahan iklim, atau terjadi kebakaran hutan. Gajah yang normalnya itu hidup puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun ya normalnya, tapi dia bisa mati ketika umur hanya 10 atau 20 tahun. Karena faktor kebakaran hutan misalnya. Nah, itu disebutnya kematian ekologis. Karena faktor dari luar, karena faktor dari lingkungannya. Ya, satu lagi adalah kematian atau mortalitas fisiologis. Itu diakibatkan oleh organ tubuhnya terganggu. Misalnya kalau hewan dia mempunyai kelainan atau sakit apa dalam organ tubuhnya. Misal tadi Bilkis contohnya sakit jantung atau sakit apa hati misalnya, atau sakit lambung, salah makan misalnya. Kemudian mati juga sebelum saatnya mati normal. Dalam rentang waktunya misalnya gajah 40-50 tahun, dia mati pada umur 10 tahun karena salah makan misalnya. Itu dia masuknya ke kematian atau mortalitas fisiologis karena kelainan di organ tubuhnya. Ada lagi yang menambahkan itu ada kematian spesifik yang ketiga ya. Kalau kematian spesifik ini itu adalah kematian normal menurut rentang umurnya. Pada setiap spesies itu dia berbeda. Misalnya gini, kura-kura dia kan umurnya panjang. Ada yang bisa mencapai ratusan tahun. Ketika kura-kura itu mencapai umur tersebut, 100 tahun, 200 tahun mati. Nah, misalnya kan, itu berarti normal. Kematiannya disebut kematian spesifik. Misalnya kucing kan umur normalnya antara 5-6 tahun misalnya. Ketika kucing mampu untuk mencapai umur tersebut, matinya normal di umur tersebut, sesuai dengan rentang spesiesnya di sana, berarti itu kematiannya kematian spesifik. Jadi sesuai dengan rentang umur spesies tersebut. Ya, jadi ada yang membagi 2,
mortalitas ekologis dan fisiologi, ada juga yang membagi 3, ditambah satu lagi sama mortalitas spesifik. Gitu ya. Tambahannya dari saya itu terkait mortalitas, kemudian satu lagi terkait asas ALE. Nah, tadi yang rekan-rekan tangkap dari pemaparan kelompok 4 terkait asas ALE itu apa kira-kira? Mungkin Lilis bisa menjawab? Yang Lilis tangkap? Gimana Lilis? Sebentar, Pak. Ya, so, mangga buka-buka dulu. Dulu ya. Oh, yang masih ingat aja tadi. Kira-kira asas ALE itu apa sih gitu. Anda kayak masih ingat dari audiens yang ada di sini? Ayo. Ini, Pak, terkait pengumpulan spesies tertentu. Oke. Kalau asas Asas ALE ALE. itu beda dengan pengumpulan ya. Asas ALE itu berbeda dengan pengumpulan atau kerapatan. Makanya di sini saya akan jelaskan. Tadi di penjelasan kelompok 4 belum terlalu mendetail tentang asas ALE, hanya terkait dengan kerapatan saja atau pengumpulannya saja. Nah, di sini saya ada contohnya terkait asas ALE, ya mudah-mudahan muncul. Muncul belum? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Jadi asas ALE atau efek ALE adalah disfungsi sosial dan kegagalan untuk kawin yang terjadi pada beberapa spesies ketika kepadatan populasi mereka turun di bawah ambang tertentu. Nah, kalau tadi tentang kerapatan, tadi seperti Lilis bilang ya, itu beda lagi. Kalau kerapatan ya kerapatan, kalau asas ALE itu efek selanjutnya setelah kerapatannya menurun. Nah, kalau asas ALE ini gini, misalnya contohnya di sini adalah burung merpati. Di suatu saat ketika ada pengaruh iklim, misalnya musim dingin yang ekstrim selama beberapa bulan, suhu menurun, kemudian bahan makanan untuk burung merpati berkurang, otomatis akan terjadi persaingan dan banyak yang mati. Oke. Misalnya populasi normalnya di sebuah tempat adalah 100 ekor. Karena proses iklim tersebut, alhasil populasinya menyusut menjadi 60 ekor misalnya, yang awalnya 100 ekor, atau menjadi 50 ekor. Hilanglah banyak misalnya gitu ya. Nah, ketika populasinya menurun, nah, kecenderungan untuk kawin dari si burung merpati ini dia akan terganggu. Kenapa? Karena pilihannya sedikit gitu. Bayang nggak pilihannya sedikit. Populasi menurun otomatis pilihan untuk berkembang biaknya sedikit. Ya kan? Pertama itu. Yang kedua, ketidakseimbangan gender kadang juga berpengaruh. Misalnya banyak betinanya daripada jantan atau terlalu banyak jantan daripada betina. Itu pun akan berpengaruh. Sama seperti manusia. Ketika pilihannya sedikit kan orang-orang yang pilih-pilih dia gak bakalan bisa kawin-kawin. Telat kawinnya jadinya ya. Begitupun di hewan gitu. Hewan pun dia kawin kalau ada hasrat. Dalam artian ketika tidak suka maka gak akan kawin gitu. Sama seperti manusia. Makanya di sini ketika populasi menurun, kemudian pilihannya sedikit untuk berkembang biak, terlalu banyak pilih-pilih ya tentunya mungkin tidak terjadilah perkawinan. Dan populasinya tidak akan bertambah. Cenderung akan punah. Ini contoh di burung merpati penumpang di Amerika Serikat pada tahun 1949 yang diteliti oleh ALE, makanya disebutnya asas ALE. Kalau yang menelitinya Anne berarti asas Anne ya, bisa jadi seperti itu gitu. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Paham terkait asas ALE? Singkatnya seperti itu, ketika populasi menurun, pilihan untuk berkembang biak berkurang, ya tidak banyak pilihan, alhasil banyak yang tidak kawin jadinya. Dan akhirnya populasi tersebut punah. Itu yang disebut dengan asas ALE. Efek selanjutnya dari kerapatan. Ya. Oke.
Mungkin segitu saja tambahannya. Silakan nanti lanjutkan diskusinya di WA Group, dan rekamannya silahkan nanti upload ke YouTube. Link YouTube-nya silahkan dikirim di WA Group juga bersamaan dengan notulensi diskusinya. Oke, baik. Sekarang udah jam 11:30, mungkin yang laki-laki akan bersiap ke Jumatan. Kita absen dulu. Oke. Mulai di absen lah sama Bunga aja yang tadi host ya. Bunga? Iya, Pak. Stop di absen dulu. Siap. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa besok di UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.